Selamat sore adik-adik, hari ini kita kembali lagi belajar, tapi kita belajar lewat video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mulai dari getaran dan gelombang. Pertemuan kemarin kan Dek, sudah ada catatannya getaran dan gelombang. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan lagi lewat video. Nah, untuk pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke bab baru. Oke Dek, selamat menyaksikan video dan semoga kalian bisa mengerti dengan video ini. Di sini kakak mulai dari peta konsep. Nah, kakak buat peta konsep mengenai getaran dan gelombang. Kalau kalian lihat peta konsepnya, itu getaran, di situ ada kata parameter deh. Itu menunjukkan bahwa besaran-besaran yang ada di getaran itu yang paling penting ada 3. Yang pertama amplitudo, yang kedua periode, dan yang ketiga frekuensi. Lalu di situ katanya ada lagi deh getaran yang merambat. Nah, itu pengertian dari gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, di situ ada lagi kakak bikin tanda panah menandakan bahwa gelombang terdiri dari 2 jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, di catatan kemarin juga sudah kakak tuliskan. Pengertian gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium sebagai perantara. Nah, gelombang mekanik itu dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium sebagai perambatannya. Nah, di sini contohnya itu adalah gelombang cahaya. Di sini kakak buat contoh animasi getaran dek. Dia jika bandul dilepaskan dari posisi A, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah bandul bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Jadi, pengertian dari getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, jika kita perhatikan dek, lintasan bandul dari titik A ke titik B ke titik C, maka dia kembali lagi ke titik B ke titik A. Nah, inilah yang disebut dengan satu getaran. Jadi, dari titik A ke titik B ke titik C ke titik B dan kembali ke titik A. Bandul tidak pernah melewati lebih dari titik A ataupun titik C. Mengapa? Karena titik tersebut merupakan simpangan terjauh. Jadi, simpangan terjauh itulah yang disebut dengan amplitudo. Kalau di sini dek, simpangan terjauhnya adalah jarak dari B ke A ataupun dari B ke C. Nah, jadi selama ada simpangan terjauh, maka bandul tidak akan pernah melewati yang namanya simpangan terjauh. Periode dan frekuensi getaran. Di sini kakak buat pengertiannya, periode getar itu disimbolkan dengan T besar, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Nah, satuan dari periode itu adalah sekon. Di situ ada tertulis ds kecil. Nah, di sini kan sudah kakak jelaskan tadi, satu getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Misalnya, dari A ke B, ke C, ke B, kembali ke A. Lalu di sini ada lagi pengertian dari frekuensi getaran atau simbolnya adalah F, yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu satu sekon. Dan di sini dia satuan dari frekuensi adalah Hertz. Periode dan frekuensi getaran. Bagaimana menentukan periode dan frekuensi suatu getaran? Maka di sini ada tertulis rumusnya dek. Periode getaran simbolnya T besar, yaitu rumusnya T per N dengan catatan T di situ adalah T kecil, waktu yang diperlukan getaran, dan N itu adalah jumlah getaran dalam waktu T sekon. Nah, frekuensi getaran F yaitu kebalikannya dek. F sama dengan N per T, yaitu frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu yang diperlukan. Di sini kakak kasih contoh soal dek. Risma bermain ayunan bersama Iza di taman. Jika jumlah ayunan yang terjadi sebanyak 180 kali dalam 1 menit, berapakah periode dan frekuensi getar
yang terjadi. Nah, kalau lihat dari rumus yang di atas, seharusnya kalian sudah bisa menjawab, apalagi di catatan kemarin kakak sudah buat banyak contoh soal. Tapi di slide berikutnya kakak akan menampilkan juga penyelesaiannya. Nah, di sini deh ada penyelesaiannya. Ingat ya, kakak selalu minta harus tulis diketahui. Di situ sudah kita buat, diketahuinya banyak getarannya 180, ingat, banyak getaran simbolnya adalah N kecil. Dan waktu di situ adalah T kecil, 1 menit. Itu harus kita ubah deh ke dalam satuan sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, maka bisa kita cari di situ nanti nilai periode dan juga nilai frekuensi. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silahkan ditanya sama kakak. Di sini kakak kasih lagi deh pemahaman dan penerapannya. Frekuensi benda 60 Hz, apakah artinya? Maka artinya deh adalah banyak getaran yang terjadi pada benda itu adalah sebanyak 60 getaran dalam waktu 1 sekon. Jadi itu contoh pemahaman dan penerapan mengenai frekuensi. Kakak harap kalian bisa mengerti apa pengertian dari frekuensi.